Dalam dunia yang katanya damai, ada dua kekuatan besar yang tak pernah benar-benar berhenti saling menatap tajam. Barat dan Rusia. Tapi anehnya, sejak Perang Dingin berakhir, tidak pernah ada perang terbuka antara mereka. Padahal, provokasi demi provokasi terus terjadi. Dari Ukraina, Suriah, hingga dunia maya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak saling serang secara langsung? Kalau mereka benar-benar saling tembak, kita semua akan ikut hancur. Itulah alasan pertamanya, senjata nuklir. Rusia adalah pemilik hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Lebih dari 5.800. Amerika tak jauh di belakang, sekitar 5.200. Keduanya punya cukup senjata untuk membakar seluruh dunia berkali-kali. Inilah doktrin yang dikenal sebagai MAD, Mutually Assured Destruction. Artinya, kalau kau bunuh aku akan pastikan kau juga mati. Itu sebabnya kedua pihak bermain api, tapi tidak pernah menyalakan korek secara langsung. Mereka sadar, sekali meledak, tidak ada yang bisa menang. Yang tersisa hanya debu dan kesunyian. Kalau tidak bisa perang terbuka, maka perang dilakukan dalam gelap. Dan disinilah Rusia jago. Perang asimetris dan hibrida. Mereka tidak perlu kirim tank ke Eropa. Cukup meretas email pemilu Amerika. Cukup sebarkan hoaks soal vaksin di Facebook. Cukup racuni musuh politik di luar negeri diam-diam. Barat tahu semua ini, tapi tidak langsung membalas. Kenapa? Karena untuk membalas serangan siber, tidak bisa langsung kirim rudal. Dan untuk merespon perang informasi, tidak bisa langsung mengumumkan perang. Disinilah Rusia bermain. Wilayah abu-abu, wilayah tanpa hukum. Dan saat Barat kebingungan, Rusia sudah langkah di depan. Barat, terutama Eropa, punya luka yang belum sembuh. Dari Perang Dunia I, II, sampai Perang Irak dan Afghanistan. Masyarakat mereka trauma. Mereka tidak ingin melihat kota mereka hancur. Anak-anak mereka dipanggil wajib militer. Mereka tidak mau perang yang hanya dimenangkan oleh elit dan dibayar oleh rakyat biasa. Itulah sebabnya
ketika Rusia menyerang Ukraina. NATO tidak ikut terjun langsung. Mereka hanya kirim senjata, melatih militer, dan mendanai perang dari jauh. NATO perang lewat tangan orang lain. Mereka perang tidak mau merusak rumah sendiri. Ini bagian yang paling menakutkan. Rusia mungkin kalah kekuatan, tapi menang dalam keberanian mengambil risiko. Barat rasional, Rusia kadang tidak. Dan dalam konflik, yang paling berbahaya adalah yang tidak takut mati. Rusia menunjukkannya berulang kali. Mencaplok Crimea walau dikecam dunia. Menyerang Ukraina meskipun tahu bakal disanksi. Meracun lawan politik di tanah asing. Meskipun dunia menyorot. Barat bingung, Rusia tidak peduli, dan itulah senjata psikologis terkuat, ketidakpedulian. Jadi, apakah Barat takut perang terbuka dengan Rusia? Jawabannya bukan ya atau tidak. Mereka takut. Tapi bukan karena mereka pengecut. Mereka takut karena mereka tahu jika perang terbuka terjadi, tidak akan ada yang tersisa untuk dimenangkan. Dan karena itu, mereka memilih perang diam-diam. Perang lewat propaganda, siber, proksi, diplomasi, dan pengaruh. Perang memang tak diumumkan, tapi tetap menelan korban. Itu semua dilakukan oleh intelijen negara-negara besar. Dalam dunia hari ini, senjata paling kuat bukan yang paling besar, tapi yang tidak digunakan. Dan kekuatan terbesar bukan yang paling bising, tapi yang paling sabar. Selama kedua pihak masih bisa menahan diri, dunia ini masih bisa berjalan. Tapi ingat, di balik semua diplomasi dan perjanjian, masih ada jari yang siap menyentuh tombol. Dan kita hanya bisa berharap tombol itu tidak pernah ditekan.